Halo semuanya, kali ini saya akan berbicara tentang ketaatan total. Nah, jadi video saya ini merupakan rangkaian daripada video-video sebelumnya. Jadi supaya saudara bisa lebih mudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan kemudian nyambung dengan video terbaru, maka saudara harus mengikuti video-video saya sebelumnya. Karena ada ayat-ayat firman Tuhan yang sering saya ulang-ulang yang menjadi dasar firman Tuhan yang kuat dari berbagai tema yang saya bagikan. Nah, kali ini saya berbicara tentang ketaatan total. Pada judul saya tuliskan percuma percaya Yesus bila bla 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 gitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya temanya adalah tentang ketaatan total. Pada video sebelumnya saya sudah katakan bahwa orang Kristen diselamatkan bukan oleh iman percaya kepada Yesus semata, tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan ketaatan. Yakobus 2 ayat 24 berkata bahwa jadi kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, perbuatan-perbuatan di sini adalah perbuatan-perbuatan ketaatan. Nah, ayat ini juga sebetulnya sama dengan Matius 7 ayat 21 yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi pada bagian pertama ini saya mau membuat saudara sepakat dahulu bahwa iman tanpa perbuatan atau percaya Yesus tanpa ketaatan itu tidak menyelamatkan. Nah, kenapa saya buat kita mengerti dahulu di awal supaya tidak ada pertentangan dengan judul video saya ini. Nah, seperti pada judul saya katakan bahwa percuma percaya Yesus bila tidak taat. Nah, bahkan pada video ini saya menekankan bukan semata pada ketaatan, tetapi ketaatan total, yaitu ketaatan terhadap seluruh perintah Allah. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk menuruti segala perintah Allah. Di 1 Timotius 6 ayat 14 berkata, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Di Yakobus 2 ayat 10 berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Di ayat 11-nya berkata, kalau ada orang yang berkata bahwa saya nggak mencuri, tapi membunuh, sama dia menjadi pelanggar hukum. Atau sebaliknya, dia tidak membunuh tetapi mencuri, sama menjadi pelanggar hukum. Kalau pelanggar hukum, maka sanksi yang berlaku adalah di Roma 6 ayat 23 yang berkata bahwa upah dosa adalah maut. Saya sudah terlalu sering menjadikan hukum positif kita sebagai ilustrasi yang sederhana untuk dimengerti.
Saya akan berikan lagi ilustrasi yang sangat hari-hari pada video saya ini. Katakan seorang pengendara yang ditilang tidak mesti tidak memenuhi syarat berkendara yang lengkap. Cukup misalnya dia tidak pakai helm, dia bisa ditilang. Tidak membawa STNK misalnya, tidak membawa SIM misalnya. Salah satu daripada syarat ini saja, maka dia bisa ditilang. Sama dengan apa yang dituliskan oleh Yakobus 2 ayat 11 tadi. Saya ingin membuat saudara mengerti bahwa salah satu saja dari perintah Tuhan tidak kita turuti, maka kita bisa dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Dan setiap pelanggaran hukum itu pasti ada akibatnya. Kalau hanya ke gereja 1 kali seminggu, lalu dalam praktek hari-hari tidak menjaga kekudusan perkataannya, suka ngomong kotor, berbohong, berkata sembrono yang kosong, maka perilaku ini akan menjerat orang tersebut. Demikian juga kalau ada yang berkata, oh saya tidak melakukan itu semua, saya rajin ke gereja, saya menjaga perkataan saya. Tetapi kalau ternyata saudara ini kemudian melakukan dosa lain, misalnya merokok, itu juga sama. Demikianlah berlaku untuk setiap hukum Tuhan. Jadi jelas sekali dikatakan di Yakobus 2 ayat 10 tadi, menjadi peringatan atas kita bahwa kalau satu saja perintah Allah kita abaikan, maka kita juga dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Maka sanksinya adalah hukuman Tuhan. Setiap perbuatan pelanggaran terhadap firman Tuhan menjadikan seseorang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, saya sangat bersemangat memberitakan pengertian-pengertian firman Tuhan seperti ini melalui video-video saya, supaya kita semua memahami bahwa kalau mengikut Tuhan itu tidak cukup hanya pergi ke gereja. Ada hukum-hukum lain yang tertera pada Alkitab kita yang mesti kita lakukan semuanya seperti dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 14 tadi. Turutilah perintah ini tanpa cacat dan bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri. Tadi kan saya sudah sampaikan di Matius 7 ayat 21 juga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu saya akan memberikan saudara teladan yang sekaligus menjadi bukti daripada kebenaran firman Tuhan tadi, di mana pada firman sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa kita ini harus menjadi penurut firman Tuhan. Di 1 Timotius 6 ayat 14 tadi berkata bahwa kita harus menuruti seluruh perintah Allah dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya harus sempurna. Itu juga didukung oleh Yakobus 2 ayat 10 tadi. Lalu Matius 28 ayat 20 juga sebetulnya mengatakan hal yang sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan menghendaki kita taat segala sesuatu. Jadi enggak cuma taat ke gereja, taat segala sesuatu. Makanya orang Kristen harus baca firman supaya dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Segala sesuatu itu apa? Yang kita harus turuti itu tanpa bercacat dan bercela itu apa? Mesti kita baca dalam firman Tuhan.
saya akan lanjutkan apa yang tadi saya katakan, bahwa saya akan memberikan bukti dan teladan ketaatan yang akhirnya menyelamatkan. Kan tujuan kita menjadi Kristen adalah bukan semata-mata untuk dilindungi Tuhan, kemudian mendapat berkat, bukan. Tetapi bagaimana keselamatan jiwa kita yang jauh lebih penting daripada apapun yang bersifat duniawi. Sukses dalam karir itu baik, kemudian memperoleh berkat itu baik. Tetapi itu kan hanya sementara sifatnya. Itu kita tinggal. Lalu apa yang kita harus utamakan adalah keselamatan jiwa kita. Teladan yang pertama yang saya mau bagikan adalah tentang Abraham. Di Kejadian 26 ayat 5 berkata, ini Tuhan sendiri bersaksi tentang Abraham kepada Ishak. Dikatakan bahwa karena Abraham telah memelihara firman-Ku karena Abraham telah menuruti firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Apa akibat daripada ketaatan total ini? Ada kata segala loh di sana. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Matius 8 ayat 11 berkata bahwa Abraham ada di surga. Dan kebenaran ini telah disaksikan oleh orang-orang yang Tuhan berikan keistimewaan untuk mereka untuk mendapatkan penglihatan tentang surga, dan ada banyak orang telah bersaksi bahwa Abraham ada di surga. Berarti Abraham diselamatkan dan masuk surga bukan semata karena kepercayaannya, tetapi karena dia telah mendengarkan firman Tuhan, memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Jelas dirinci di sana, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Itu yang membuat Abraham berada di dalam kerajaan surga sekarang. Lalu siapa lagi yang Anda tahu tentang tokoh yang hebat di dalam Alkitab yang pantas dijadikan teladan? Salah satunya adalah Nuh. Mungkin nama ini agak jarang terdengar, kurang populer dibanding Daud. Tetapi saya ada ayat firman Tuhan yang menegaskan kenapa Nuh kemudian diselamatkan melalui bahtera itu. Kejadian 6 ayat 22 berkata bahwa Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi kata-kata ini penuh dengan penegasan bahwa Nuh itu seorang yang taat total. Dijelaskan di sana, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. 3 kata-kata ini menegaskan bahwa dia melakukan ketaatannya total, sempurna. Kejadian 7 ayat 5 juga berkata, kalau tadi yang saya baru sebutkan di Kejadian 6 ayat 22, lalu Kejadian 7 ayat 5 juga berkata bahwa lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, segalanya. Itu yang membuat kemudian Tuhan berkenan atas hidup Nuh, lalu oleh bahtera, melalui bahtera itu Tuhan menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Daud kemudian tokoh yang menjadi teladan ketaatan. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Allah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat
Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Juga Daud telah diperlihatkan Tuhan kepada banyak pesaksi lewat penglihatan bahwa Daud ada di surga, dan saya percaya itu. Dia adalah orang yang berkenan. Kalau Abraham dituliskan di Matius 8 ayat 11 bahwa dia ada di surga. Kalau Nuh kita sudah tahu kisahnya bahwa dia selamat di dalam bahtera itu. Berarti jaminan keselamatan tidak semata-mata pada iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus bagi kita orang percaya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya itu. Tetapi saya dengan yakin katakan, kalau iman seseorang kepada Tuhan, kepercayaan seseorang kepada Tuhan tidak disertai ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah seperti yang diperhatikan oleh Abraham, Nuh, dan juga Daud. Bagi saya, at least saya katakan pada diri saya, kalau itu atas sorry Mungu, saya mau dengan tegas katakan bahwa iman saya kepada Yesus tidak akan pernah menyelamatkan saya, sekalipun saya rajin melayani. Itulah kenapa yang paling terutama di dalam kekristenan, bahkan lebih daripada pelayanan, adalah menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 juga berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri." Lalu di 1 Petrus 1 ayat 14 juga berkata, "Jadilah anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Jadilah anak-anak yang taat. Satu lagi ayat firman Tuhan, dua lagi ayat firman Tuhan yang meneguhkan ayat-ayat sebelumnya sekaligus mendukung sharing yang saya berikan ini. Paulus berkata di Roma 1 ayat 5 dan Roma 15 ayat 18. Dia berkata di sana bahwa tujuan pelayanannya bukan hanya sekedar menuntun bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan, tetapi untuk taat. Itu pesan saya pada video ini, dan praktek inilah yang saya lakukan di dalam pelayanan saya, terlebih di dalam kehidupan saya. Soal belum sempurna, itu waktu akan menyempurnakannya. Tetapi niat hati punya dulu, pengertian punya dulu, bahwa untuk diselamatkan oleh Tuhan tidak cukup hanya modal percaya, tetapi harus disertai dengan ketaatan seperti yang dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Nuh, dan juga dilakukan oleh Daud. Kiranya saudara yang mendengarkan sharing firman Tuhan yang saya bagikan ini memiliki pengertian sekarang bahwa bila iman kita kepada Yesus, kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat tidak disertai dengan ketaatan terhadap seluruh perintah Allah, maka hal itu adalah kepercayaan yang sia-sia yang tidak akan menyelamatkan jiwa kita. Ada lagi firman Tuhan yang sudah saya sering sampaikan pada video-video saya sebelumnya di Matius 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, "Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ini sama, gak bertentangan. Udah lebih dari 3 dasar firman Tuhan. Yang kalau 3 itu saya percaya sudah
syah, bahkan dua ayat firman Tuhan juga sudah cukup. Tetapi lebih daripada 2 atau 3 firman Tuhan saya sudah sampaikan melalui video ini. Ditambah dengan contoh teladan para tokoh Alkitab. Bahwa untuk diselamatkan dan masuk surga sama seperti Abraham, harus menjadi pelaku firman. Melalui perkataan Yesus sendiri juga kepada orang muda itu berkata, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tuhan gak cuma bilang bahwa cuma percaya. Bahkan anak muda itu adalah seorang yang memiliki keimanan yang hebat menurut saya. Sebab pada percakapan itu dia sudah melakukan banyak hal ketaatan. Ini juga yang menjadi pesan bagi kita. Melalui video saya yang singkat dan sederhana ini, saya sangat rindu setiap orang Kristen yang mendengarkannya menjadi paham mulai hari ini. Kalau kita tidak menyertai kekristenan kita tanpa ketaatan yang total terhadap seluruh perintah Allah, apapun perintah Allah yang kita baca dalam firman Tuhan, kalau kita tidak tunduk kepada itu semuanya, saya mau katakan bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang sia-sia. Karena itu, ini beban hati saya, ini panggilan saya untuk membawa pengajaran yang sederhana tentang dosa akibat dari ketidaktaatan dan juga ketaatan, serta mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di surga. Dan saya bersyukur untuk memberikan pengajaran yang sederhana ini. Firman Tuhan memberikan saya dasarnya, sehingga saya tidak asal ngomong, tetapi ada dasar firman yang saya bagikan. Dan saya mau beritahukan kepada saudara bahwa Anda ketika mendengarkan sharing saya yang sepertinya tidak biasa didengarkan di gereja, yang bukan cuma di gereja, mungkin di berbagai video rohani, saya cukup yakin bahwa agak jarang, saya tidak katakan tidak ada, agak jarang yang menyampaikan kebenaran yang seperti ini. Jangan lihat kalau diri saya hanya seorang orang biasa, tetapi perhatikan ayat firman Tuhan yang saya bagikan tadi. Anda bisa cek kebenarannya pada Alkitab Anda. Apakah betul bahwa kalau mau selamat dan masuk surga, itu tidak cukup dengan iman saja, tapi harus disertai dengan perbuatan. Tetapi rasanya Anda yang punya pemikiran yang baik bisa menerimalah. Bagaimana mungkin seorang percaya, katanya beriman kepada Tuhan, tetapi praktek hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan pada video ini menjadi pengetahuan yang baru bagi Anda yang selama ini tidak membaca ayat firman Tuhan yang saya bagikan tadi. Dan kiranya Anda mengerti dan memahami, lalu segera memeriksa kekristenan Anda sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat. Yuk kita sama-sama mengerjakan keselamatan kita. Saya juga sama. Saya belum sempurna dalam ketaatan. Saya masih terus belajar menyempurnakan ketaatan saya. Tetapi paling tidak saya sudah tahu sekarang bagaimana supaya selamat. Saya tidak yakin kalau hanya percaya saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Itu adalah jiwa kekristenan yang saya terapkan di dalam pelayanan saya di The Rapture Church dan termasuk di The Rapture Ministry beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang saya lebih fokus di TRC. Itu yang saya ajarkan kepada orang-orang yang memang memiliki kesepahaman yang sama dengan saya. Dan untuk ini bisa terjadi, perlu komunitas di dalam pelayanan ini yang kami kebanyakan di sosial media. Kami terapkan itu di dalam grup. Maka untuk langkah ini bisa terwujud adalah, maka kami harus berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari.
Kalau menurut Anda cocok untuk menjalankan kekristenan seperti ini, bahwa orang Kristen harus menjadi pelaku firman, perlu komunitas yang dimana kita saling menopang untuk membaca firman Tuhan, bergabung bersama dengan kami. Hubungi para sahabat saya, all pastors, yang membagikan video ini entah di akun pribadi, grup WA, ataupun grup-grup Kristen. Hubungi mereka, bergabung bersama dengan kami di grup TRC WA. Nanti saya akan motivasi Anda untuk sampai kepada ketaatan ini. Kita bersama-sama menjalankan kekristenan yang taat, karena goal daripada kekristenan sesungguhnya bukan kehidupan yang di dunia ini. Orang bisa sukses di dunia tetapi tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya tidak katakan sukses di dunia itu tidak penting, tetapi tidak lebih penting daripada keselamatan jiwa. Saya undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Setiap hari kami akan melayani Anda, dan saya juga akan berbagi berbagai menu untuk Anda, entah rekaman pujian penyembahan, lalu rekaman sharing, bahkan berbagai rekomendasi video yang membangun kerohanian kita. Ini saja yang saya mau bagikan pada video kali ini. Nantikan saya kembali pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.